Hai, selamat malam Strivians. Selamat bergabung kembali di Striving You episode ke-7 bersama saya, Ditri, host Anda. Nah, nggak sabar, nggak ini ya, nggak sadar udah mau akhir tahun aja ya, udah bulan Oktober. Biasanya kalau udah di quarter keempat, Strivings itu seperti aku nggak ya, yang mulai mencari-cari apa sih yang bisa, hal baru yang bisa aku coba sebelum tahun ini berakhir. Karena biasa kita memulai suatu tahun biasanya dengan resolusi, mau coba A, B, C, D, E, terus akhirnya baru terrealisasi di quarter terakhir lah gitu dalam tahun tersebut. Nah, ini kan bulan yang pasti biasanya juga untuk merencanakan ke tahun berikutnya. So, Strive untuk bulan ini, untuk Striving You akan banyak membahas hal-hal baru gitu, how to start something new. Untuk episode kali ini, kita akan mengundang Adistra Bimo dari Runhood. Mungkin Strivian sudah pernah dengar soal Runhood. It's one of the early instazines, apalagi untuk olahraga lari gitu. Kalau untuk di Indonesia, Runhood itu mungkin adalah instazin pertama gitu ya, dan sekarang menjadi penggerak komunitas. Dan sejujurnya Runhood itu adalah yang mengembalikan cool in running gitu, karena dulu tuh kayak lari tuh olahraga mungkin orang yang berumur 30 tahun ke atas, 40 tahun yang ke atas, yang ingin yang ingin mengurangi berat badan awalnya, terus kemudian kecanduan olahraga lari. Nah, Runhood ini yang memperkenalkan lari ke demografi yang lebih muda. Anak-anak usia 20 tahun seperti adik aku yang waktu itu umurnya masih mulai larinya tuh kalau nggak salah di early 20s gitu ya. Dia mulai olahraga lari, ya salah satunya referensinya adalah Runhood, dan sekarang Runhood menjadi referensi di komunitas dan olahraga lari di Indonesia. Oke, aku akan coba lihat dulu Distra udah ada nggak, dia bisa bergabung nggak dengan kita. Oke, Distra akan gabung dari Instagramnya. Dia akan cerita soal program Runhood yang bernama Sofa to 5K. Itu program buat new runners, dan nanti Disra akan cerita kayak gimana sih support programnya dan apa saja keberhasilannya, apa saja hasilnya. Hai, selamat malam Disra. Halo, halo, Fitri. Hai, apa kabar? Baik, 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 baik. Suaranya jelas? Hai, agak putus-putus sih kalau di aku. Agak putus-putus ya. Coba aku, eh sebentar ya. Aku coba pakai. Mau, mau ganti connection dulu. Cek, cek, cek. Ya, sekarang lebih baik. Hai, selamat malam. Malam. Gimana kabarnya, Dis? Baik, 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 baik. Masih di rumah saja. Sehat? Sehat, sehat, Masih ini sehat. dong? Masih physical distancing dong? Masih, masih. Always ya. Ya, Dis, kita mau ngobrol nih malam ini soal programnya Runhood, Sofa to 5K. yes. Biasanya orang nyebutnya Couch to 5K ya, tapi programnya Runhood ini namanya Sofa to 5K. Sengaja ya, biar kedengeran beda ya, anti Ya, mainstream kayaknya, gitu. kayaknya kalau di Indonesia orang dengan kata-kata couch itu jarang yang gunain gitu ya. Orang lebih familiar dengan sofa gitu. Jadi makanya kita pakai kata-kata yang lebih familiar lah buat masyarakat Indonesia gitu. Kita kita Oh, tanya-tanya juga sih ke teman-teman kita. Lo kalau couch tuh ngerti nggak sih? Kalau couch sama sofa tuh lebih familiar yang mana sih? Mereka bilang sofa, ya udah kita pakai sofa. From sofa to iya. 5K. Benar sih, cuman kalau konteks Indonesia mungkin harusnya rebahan to 5K ya. Apalagi untuk demografinya Runhood ya. Aku tadi nyebut gini di sebelum sebelum kamu gabung. menurut Ya. menurut pakai gue lo apa ya, menurut gue gitu ya, dulu pas Hmm. awal masuk ke olahraga lari ini, Runhood kan juga baru Hmm. awal dimulai tuh kalau nggak salah tahun 2011 ya, 2011 2012 mungkin, Iya, kita atau mulai ya, mulai full force itu 2015 sih. iya. Jadi Runhood tuh masih ya kayaknya 2013 2014 ya, pas awal-awal Instagram kan. Ya. um, Waktu itu lari itu dengan Indo Runners itu olahraga yang identik dengan orang-orang yang usianya 35 tahun ke atas. Biasanya udah mulai insaf lah gitu ya, udah kayak mau nurunin berat badan segala macam tuh kecanduan lari. Begitu ada Run Hood Max, itu langsung meledak komunitas-komunitas
anak-anak umur 20-an, anak-anak kuliahan, and you guys reintroduce the pool back into running. Karena tadinya kayak olahraga orang-orang tua gitu kan. Terus jadi cool, jadi seksi, jadi keren gitu. Foto-fotonya juga bagus-bagus banget gitu kan. Gak nyangka, biasanya kan fotonya dorky gitu kan. jadi itu yang gue note dari, yang gue catat dari Run Hood Max gitu. Ini gila nih emang, berkat Run Hood Max nih olahraga lari jadi keren banget gitu loh buat anak-anak muda. Bener nggak, Dis? Itu kebanyakan audiens Run Hood itu umurnya berapa sih? Bracket umur 20-an, benar? Bracketnya benar. Paling besar itu di 20 sampai 30 lah sekarang. Tier 2-nya yang lebih muda lagi 17 sampai 20, lalu tier 3-nya ada yang di atas 35 sampai 45-an. Cuman memang kita menargetkan ke sana secara tidak sengaja. Kenapa? Ya, karena mungkin dulu kayak Ditri bilang juga, lari itu masih didominasi oleh umur 25-an ke atas lah, 25, 30, 35 ke atas gitu ya. Lalu kita kepikiran gimana nih kita attract younger audience gitu. Nah, kita kepikiran nggak bisa nih kayaknya kita berkomunikasi dengan dengan terlalu serius ngobrolin technical aspeknya. Gue rasa, dan gue dan partner gue rasa kayaknya itu bukan sesuatu yang mudah dicerna oleh younger audience. Makanya kita angkat lari itu dari aspek-aspek lainnya dulu di tahun-tahun pertama. Jadi kita angkat lari, ngegabungin lari dengan the subculture-nya lah. Ada musik, ada fotografi, ada desain. Dari segi bahasa penuturannya pun juga kita lebih kayak anak muda, maksudnya lebih tone down gitu ya, lebih relevan, dan cukup terbukti sih waktu itu komunitas-komunitas juga banyak bermunculan, dan dari demografinya juga yang lebih muda gitu. Iya betul. Jadi lari bukan hanya jadi diskursus atau story soal teknik, soal performance, tapi menjadi soal lifestyle gitu berkat Run Hood Max. Aku belajar banyak ngikutin. Enggak, aku belajar banyak loh ngikutin Run Hood Max. Udah gitu ya. Nih ya, teman-teman Strivians yang ada di sini ya, bayangin tahun 2015 udah berani untuk full force menjadi magazine di Instagram. Pada saat itu siapa coba yang kepikiran buat jadi pertama menerjemahkan format magazine ke Instagram, jadi Instazine gitu ya. Dan kedua, bisa kemudian menjadikan itu bisnis dan monetizing itu gila sih. Itu dulu tuh gamblingnya tuh gimana tuh? Apa yang ada di pikirannya Distra dan teman-teman sih sebelum masuk ke situ? Iya, jadi, kayak pasti kan umur yang you have to get a job gitu kan, pasti terus kayak. Jadi gue sama partner gue memang sebelumnya kita di komunitas lari yang sama nih. Kita ngeliat waktu itu tren lari udah cukup besar, cuman mungkin nggak sebesar sekarang ya. Jumlah race pun juga cukup besar, udah seratusan lah, udah menyentuh 100 seluruh Indonesia. Nah, kita ngeliat sebenarnya ada yang kurang nih. Yang kurang adalah pelari-pelari ini mendapatkan apresiasi. Satu apresiasi, yang kedua sumber informasi. Waktu itu mungkin ngelihatnya masih ke antar komunitas atau mungkin media luar gitu ya. Sedangkan kalau kita media luar itu kan mungkin ada yang punya kendala berbahasa, jadi nggak bisa diakses. Nah, kita kepikiran, wah di sini sebenarnya kita bisa ngisi gap yang dibutuhkan pelari Indonesia. Gitu. Akhirnya kita, tadi kalau Ditri bilang, kenapa magazinnya Instazine? Alasan utamanya adalah, ini alasan nggak kerennya karena yang nggak ada modal aja sih buat printing magazine. Jujur. Cuman kalau misalnya alasan kerennya nih, waktu itu Instagram merupakan platform yang dipakai hampir semua kalangan umur gitu, dari yang muda sampai yang lebih senior gitu. Jadi kita tentuin, oke, kayaknya ini platform yang di mana kita bisa mengkomunikasikan lari ke masyarakat yang lebih luas lagi. Akhirnya waktu itu kita putusin let's do this full force. Full force, gila, luar biasa. Sebelum aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dis ya,
Aku mau ini info ke teman-teman yang lagi nonton, Strivians yang lagi nonton. Aku sengaja matiin fitur commentingnya supaya mukanya Diska nanti bisa kelihatan di videonya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, tolong tinggalkan di kolom Q&A, fitur Q&A-nya yang ada kotak dengan tanda tanya. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan yang terbaik dan 3 penanya akan mendapatkan giveaway dari Strive. Jadi ada di bawah ada kotak dengan tanda tanya, tinggalkan pertanyaan di situ. Karena tadi sudah ada 1 pertanyaan yang dilayangkan kepada Kak Distra, tapi nanti kita akan bahas setelah kita ngobrol soal program Sofa to 5K ini. Jadi Runhood bikin program Sofa to 5K. Apa ini struktur programnya? Maksudnya bentuknya apa partisipasinya? Apakah free? Apakah sign up-nya bayar? Terus kemudian apa yang termasuk dalam program tersebut? Dan apa yang output atau tujuan yang diharapkan dari program itu? Ya, jadi From Sofa to 5K ini program dari Runhood untuk menginspirasi orang lebih banyak lagi untuk berlari. Mungkin kita sekarang punya 50.000 follower, hampir 50.000 follower di Instagram, tapi itu bisa dipastikan udah mulai berlari gitu ya. Cuma kalau kita bandingin olahraga lari dengan olahraga yang lebih besar lagi, misalnya olahraga sepak bola, badminton, peminatnya itu masih terbilang lebih sedikit, gitu ya. Nah, kita pengen dengan adanya program ini kita bisa menginspirasi orang lebih luas lagi untuk mulai lari. Nah, ini programnya program 4 minggu. Selama 4 minggu ini peserta yang terpilih, jadi kita bikin ada proses seleksinya. Nah, peserta yang terpilih itu akan berlatih dengan Coach Johnny Tew, coach dari coachnya Runhood Performance, yang dia memang gua kagum banget sih sama dia. Dia benar-benar coach yang bisa memberikan nggak hanya teori, tapi juga praktek gitu ya. Dia sedikit cerita tentang Coach Johnny Tew ini. Dia 9 kali Boston Marathon qualifier dan 2 kali Boston Marathon finisher dan 38 kali Spartan Race podium. Jadi solid banget lah dia resumenya. Oh, jadi bukan hanya endurance ini ya, endurance atlet ya, tapi Spartan itu kan juga butuh strength ya. Berarti dia kayak all-rounder juga ya. Iya. Dia dulu sempat jadi coach di Nike di New York, lalu di Hong Kong, sekarang bergabung bersama kita gitu. Nah, kita dalam 4 minggu ini kita menyeleksi 15 orang. Sedangkan yang daftar sebenarnya ratusan nih. Pas kita buka, kita juga nggak expect gitu. Orang banyak banget yang tertarik untuk mendaftar gitu ya. Jadi kita buka pendaftaran itu hampir 200 orang yang tertarik, lalu 15 orang akhirnya kita seleksi. Gitu. Lalu mereka selama 4 minggu latihan, dan akhirnya di minggu keempat akhirnya mereka lari 5 kilo. Seperti itu. Dan pesertanya pun nggak cuma dari Jakarta, pesertanya benar-benar dari seluruh Indonesia gitu ya. Ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Surabaya, jadi benar-benar seluruh Indonesia sih. Iya, itu dipilih berdasarkan apa nih? Dari ratusan orang itu kriteria milihnya apa? Story pribadinya, atau gimana? Nah, jadi yang menarik pas kita buka sayembaranya lah ya. Sayembaranya ini banyak pelari yang udah mulai lari, mereka menominasikan temennya yang belum mulai lari. Iya. Nah, pasti lo pernah denger lah, misalnya lo punya temen yang nggak lari, terus pas lo lari dia bilang, gue lari dari kenyataan aja gitu. Pasti banyak banget kan lo punya temen kayak gitu. Nah, ini saatnya orang yang udah mulai lari, mereka ngajak temennya yang belum mulai lari gitu. Nah, untuk mekanisme seleksinya kita memang ada kriteria untuk mereka nulis motivasi. Dan surprisingly banyak banget tulisan yang benar-benar menyentuh hati lah. Dan mereka benar-benar nulis panjang banget motivasi mereka. Gitu.
Ada yang backgroundnya dia lari karena sering dibully oleh temennya. Ada yang memang dia punya kelebihan berat badan. Gitu. Ada yang dia stres karena kerjaannya, dia lagi mencari bener-bener pelarian. Gitu. Jadi motivasi orang kan beda-beda ya untuk memulai lari. Itu yang kita coba seleksi di sini. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau, kita pengen banget sih berlatih dengan mereka semua ya. Cuman dengan keterbatasan yang ada, kita seleksi 15. Dan kisah-kisah ini di-capture dan diangkat juga di Run Hood Max. Kisah-kisah Betul. pribadi ini ya, supaya bisa menjadi motivasi bagi mereka yang ingin memulai olahraga lari. Aku jadi teringat ya, motivasi pribadiku pertama-tama mulai lari bener ya, karena sebelumnya sempat lari-lari di treadmill sebagai bagian dari fitness, tapi benar-benar kecanduan olahraga lari itu awalnya karena ikut suatu virtual bootcamp 11 bulan setelah melahirkan. Terus ada tes larinya. Ada tes larinya 12 menit lari secepat mungkin gitu. Bener-bener baru 2 menit kayaknya rasanya tuh perut gue tuh rasanya kayak mau lepas semuanya. Karena kan habis melahirkan 11 bulan nggak ngapa-ngapain ya. Paling cuma latihan-latihan begitu-begitu aja gitu. Terus gue inget banget ngerasa kalah banget pada saat itu, momen itu. Kayak kalah, kok kayak nggak punya kuasa atas badan sendiri. Dari situ mulai menargetkan untuk bisa lari, untuk bisa khususnya lari karena itu terjadinya pas lari kan, untuk bisa lari 5K gitu. Abis itu ya udah the rest is history. Jadi kecanduan lah sama long distance running. Cuman emang 5K itu kayak magical distance ya, ya kalau udah bisa 5K dengan bener, dengan enak, itu pasti lanjut tuh. Gitu. Kayak gitu nggak di peserta-peserta yang ikut Sofato 5K ini? Karena kan dilatih berarti mereka dilatih untuk bisa berlari dengan benar kan, dengan form yang benar, dengan teknik yang benar, gitu ya. Gimana jadinya? Sekarang mereka ada di mana sekarang? Ada story-story menarik nggak tuh? Sebenarnya 5K itu di sini yang kita tekankan bukan mereka bisa lari 5 kilo. 5K itu it's just metaphorical ya. Tapi yang pengen kita bangun di sini adalah habit berlari. Sebenarnya lari itu yang paling susah kan membangun habitnya ya. Lari bisa sekali udah selesai gitu. Cuman yang kita pengen bangun di sini adalah habit orang untuk setiap pagi atau setiap malam mereka berlari, dan karena ada trainingnya, karena ada urgensinya, ada mandatorinya, mereka yang mau nggak mau harus melakukan gitu. Cuman yang susah di minggu pertama buat mereka, pasti mereka kemarin ceritanya, oke, minggu pertama susah banget nih, kaki sakit semua, nafas sesak semua gitu. Cuman itulah prosesnya kan, dan proses itu terbangun dari habit yang dilakukan terus-menerus. Badan yang tadinya kaget dengan latihan fisik, tiba-tiba di minggu ketiga, kayaknya yang dulu gua rasain sakit itu udah nggak ada nih di minggu ketiga, minggu keempat, akhirnya mereka bisa lari 5K. Jadi yang kita tekanin sebenarnya bukan 5K-nya, tapi gimana orang nge-build rutinitas yang lebih sehat lah. Habit ya, itu kata kuncinya ya. Jadi bukan sesuatu yang hanya sekali kita jalankan selesai. Karena pada hakikatnya lari 5K bagi orang yang nggak pernah lari sekalipun, ya bisa dilakukan sih. Tapi habis itu copot mungkin ya ininya. Paru-parunya sama jantungnya gitu ya. Sama kakinya mungkin pegel banget. Tapi bener kata Ko, jadi habit. Untuk Run Hood sendiri, apa yang Run Hood kampanyekan untuk dorong konsistensi itu? Mas, pasti di luar Sofato 5K ini juga sempat ada upaya-upaya kan ya untuk highlight gitu ya, bahwa running is a habit gitu ya, bukan cuma sekedar selesai lewatin garis finish selesai gitu kan. Visi Run Hood dari awal itu selalu sama, kita pengen menginspirasi orang untuk lari. Dan di sini kita ngerasa ini bukan pekerjaan satu institusi, organisasi gitu. Gimana caranya dengan konten-konten yang kita keluarin,
orang terinspirasi dan even better mereka menginspirasi orang lain lagi nih untuk berlari. Jadi kita ngerasanya konten yang kita keluarkan harus menginspirasi, harus membuat orang menjadi lebih baik lagi, merasa lebih baik lah. Gitu. Nah, termasuk dengan programnya From Sofa to 5K ini, nanti kedepannya kita juga punya program juga selama 4 minggu. Kuncinya memang kita membangun habit orang selama 4 minggu gitu. Dan kita lakukan ini bersama-sama. Jadi ada sense of camaraderie-nya, ada kebersamaannya. Karena kalau kita latihan sendiri itu kadang lebih susah, apalagi memulai lari ya. Kadang kita lebih susah daripada kita lari mulai bareng-bareng. Karena ketika kalian berada dalam satu grup, kalian pasti push satu sama lain. Atau mungkin terinspirasi lah satu sama lain. Iya, jadi itu tadi kuncinya untuk starting something new, apalagi lari ya, build the habit. Berarti harus ada kebiasaan yang dibangun paling gampang dengan adanya program ya. Adanya program dan teman yang push lo untuk bangun pagi dan lari gitu. Dan di sini Runhood acting as their friend. Iya, karena itu jadinya membangun ini ya. Yang kedua tadi bangun habit dengan program pertama, yang kedua tadi adalah soal komunitas. Berarti ada teman, ada pihak di mana yang kita bisa apa ya? Kita punya accountability gitu istilahnya ke orang pihak tersebut gitu ya. Kalau misalnya kita nggak jalanin programnya, kita harus nih kenapa nih gitu kan, harus ada alasan, harus ada push gitu ya. Sekarang mungkin selain teman itu ada hal lain lagi nggak yang diperlukan untuk bagi orang yang mau benar-benar get started gitu ya, get into running gitu. Apalagi misalnya apa mesti nggak apa gear atau apa kira-kira? Kalau aku pribadi punya orang yang dari segi kapasitas lebih capable. Di sini mungkin masuk role-nya coach kita si Johnny Tew, coach Johnny Tew. Kenapa? Lari itu kan olahraga yang gampang-gampang susah ya, gampang lakuinnya, tapi sebenarnya susah juga nih kalau didalamin lebih dalam ilmunya gitu. Banyak orang yang lari ya udah lari aja, apalagi yang mungkin baru pemula. Kendalanya adalah ketika lari aja tapi tidak cukup ilmunya, terkadang kita nggak tahu batasan diri sendiri nih. Lalu teknik yang dipakai juga amburadul lah. Jatuhnya ada banyak kasus orang yang mulai lari terlalu kencang lebih dulu, jadi jatuhnya cedera. Pas udah cedera, dia berhenti lari. Jadi kalau gue rasa punya temen atau punya coach yang lebih yang kapasitasnya lebih daripada lo itu krusial sih. Tapi kan lari seringkali diartikan sebagai suatu gerakan yang alamiah ya, Dis ya. Tapi ternyata ada tekniknya ya. Ada tekniknya yang perlu dipelajari ya supaya tadi nggak cedera ya. Iya. Paling gampang jadi kalau misalnya ikut coach atau ada temen yang memang udah lebih ahli gitu ya, lebih berpengalaman. Ya, gitu. Iya. Tapi gue saranin mungkin lebih ke coach kali ya. Untuk stage awal deh. Kenapa? Karena coach yang bisa ngeliatin gerakan lo, coach yang bisa ngasih tahu teknik yang benar. Karena kan ada juga temen yang belum tentu gerakannya benar juga kan. Efisien lah, gerakannya efisien. Iya, emang ini tuh penting banget sih. Ini dan Runhood Mac menurut gue telah memainkan peran yang sangat baik dalam menyampaikan bahwa lo perlu lari dengan benar. Jangan asal lari, nanti cedera. Sering banget lihat konten di Runhood soal ada tekniknya lo guys gitu, penting itu. Kita ke pertanyaan yuk. Ini soalnya karena kita ngomongin soal Sofa to 5K, ada beberapa pertanyaan soal Sofa to 5K.
Pertama adalah masih bisa ikut programnya nggak? Nah, ini kan programnya sebenarnya udah berakhir ya, Ya. tapi akan diadakan lagi nggak? Nah, ini ada pertanyaan tadi dari Oke, bocah titik goblok. Nah, gitu kali ya bacanya. Gue nggak tahu kenapa nama Instagram lo begitu. Masih bisa ikut program 4 minggunya Ranhut itu nggak bisa karena udah selesai. Tapi, apakah lo akan mengadakan program ini lagi? Ya, balik lagi ke visi Ranhut, kita selalu pengen menginspirasi orang untuk lari atau mulai lari gitu ya. Jadi, From Sofa to 5K ini bukan hanya one-off project, kita akan tetap melakukan berkala untuk attract orang-orang yang belum mulai lari, jadi mulai lari. Seperti itu. Jadi, tunggu aja tanggal mainnya, langsung follow di @ranhutmac, kita pasti akan keluarin program-program serupa. Oke, jadi pasang notifikasinya ya. Setiap kali ada posting baru, jadi bunyi. Terus ngecek, ini programnya diumumin lagi atau enggak, biar nggak kelewatan. Oke? Jadi program ini akan diadakan secara berkala, nanti tunggu saja tanggal mainnya. Pertanyaan kedua dan ketiga, dan nanti ada pertanyaan bonus. Pertanyaan kedua dan ketiga ini berkenaan dengan waktu lari. Pertama adalah dari Fajra MD _ kapan waktu optimal untuk lari, pagi atau sore? Kalau lari malam boleh nggak? Nah, ini gimana nih, Dis? Dari pengalaman dan juga dari ilmu. Selalu jadi perdebatan lah ya. Selalu jadi perdebatan. Kalau gue rasa, please jangan quote gue karena gue bukan tenaga medis yang bisa punya data medis untuk mana yang lebih baik. Cuman gue rasa tergantung sama orangnya lagi sih. Gue lari mungkin udah hampir 1 dekade sekarang. Dulu pas awal-awal mulai lari, gue suka lari pagi. Gitu. Yang bener-bener belum ada orang bangun lah, jam 4:30 itu mulai lari. Terus ada saatnya ketika gue sibuk banget kerja, gue nggak punya pilihan untuk lari pagi, jadinya gue lari malam. Itu juga enak juga. Ada apanya ya, ada sensasinya lah. Terus sekarang gue mulai balik ke pagi lagi sih. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa ada kaitannya dengan 2 hal sih. Pertama, circadian rhythm kita, ritme sirkadia kita gitu. Jadi ya ada yang ilmu yang mengatakan bahwa lari pagi atau malam nggak masalah, asal emang itu adalah jam bangun kita sama sebelum jam. Jadi jangan masuk ke jam tidur gitu. Ya. Kalau tidur jam 9, larinya baru jam 10 malam gitu ya, jangan gitu. Ada yang bener nggak gitu, Dis, ilmu? Kalau yang gue baca, kalau misalnya lari pagi, yang diperhatikan adalah jam tidur di 3 malam sebelumnya bahkan. Kalau misalnya 3 malam sebelumnya lo begadang, itu berpengaruh ke performa jantung lo gitu ya. Gitu. Terus lari malam pun juga dari yang gue baca, kalau bisa spare waktu 3 jam sebelum lo tidur. Jadi kalau misalnya sebelum lo tidur jam 10, berarti maksimal lo udah selesai lari lah. Itu jam 7. Jam 7, iya. Kalau kemalaman nanti tidurnya bablas setelah tengah malam berarti. Ada juga yang mengatakan bahwa ini kaitannya dengan lari itu fungsinya apa dalam hidup lo. Kalau misalnya menggunakan lari untuk naikin metabolisme ya, sama naikin energi level, ya baiknya dilakukan pagi hari. Tapi kecuali lo satpam, habis lo jaga gitu ya malam, itu boleh dia lari malam gitu katanya. Ada juga yang mengatakan kalau larinya meditatif supaya bisa wind down, yang bisa kan kerja tuh hektik gitu ya, terus untuk wind down katanya boleh tuh. Mungkin itu kali ya yang membuat lari cocok pas setelah mulai kerja full time. Malamnya lari tuh malah jadi relaxing gitu kali ya. Kalau gue rasa lari itu buat orang maknanya beda-beda sih. Ada yang buat purpose-nya adalah gue pengen turun berat badan. Jadi lari adalah solusinya. Ada orang yang seperti itu. Ada yang hidup gue nih lagi berantakan banget nih. Gue bener-bener butuh olahraga. Olahraga yang paling sederhana,
lari karena cuma butuh sepatu. Ada yang udah level uh, tinggi banget, lari itu jadi meditasi gitu ya. Kayak di bukunya, gue pernah baca bukunya Sakyong Mifam itu, mindful running. Itu ya dia juga mengajarkan bahwa kadang kita bernafas itu kita menyanyiakan bernafas. Hmm. Hmm. Dan ketika Menyanyiakan lari, nafas. Waduh. ya kadang secara nggak sadar nih ya, secara nggak sadar kita hidup sehari-hari gitu, kadang ngerasa ya kita nafas tuh we take it for granted, kita nggak pernah ngerasa gue bersyukur diberikan. Coba deh lo besok mungkin Halo, secara Dis. nggak sadar ya kita halo 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 ya? Nah, halo. ya. Nah, kadang kita nggak ngerasa kalau sehari-hari tuh nafas kita pendek banget tanpa disadari ya. Nah, ada yang kalau udah mindful running, dia mengembalikan bagaimana kita menghargai nafas itu dengan cara berlari. Gitu. Ada yang Menghargai nafas dengan berlari itu konsep unik sih. Konsep unik, iya. Itu gue Nggak pernah mesti nafas seperti itu, apalagi sekarang di era COVID, nafas begitu berharga. Betul. Jadi buat orang menurut gue lari itu punya makna masing-masing sih. Tergantung dengan situasi dan kondisi yang kita lagi jalanin sekarang. Kalau menurut gue lari itu ngajarin kita untuk hidup lebih terstruktur. Itu lari bagi lo pribadi. Bagi gue pribadi. Kalau lari, nah ini ada pertanyaan bonus dari gue nih. Di era COVID ini, era pandemi ini, lari fungsinya jadi seperti apa nih buat seorang Distra? Mungkin di era COVID ini ya gue ngerasa lari ini sebagai apa ya? Sebagai cara kita berterima kasih lah. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa lari. Cara berterima kasih bagaimana ya dengan menjaga kesehatan kita. Tapi gimana ya, ini di era yang sangat aneh ini ya, banyak banget yang mungkin seorang pelari udah rencanakan di awal tahun itu langsung buyar gitu ya. Tapi juga sebaliknya jadi kesempatan ya bagi teman-teman yang belum pernah coba lari. Ini mungkin saatnya untuk coba lari karena bisa ikut seperti Distra, filosofinya, pandangannya. Saatnya untuk berterima kasih. Kita diberi tubuh yang able gitu, yang bisa gitu ya. Dan kenapa nggak kita olah dan kita rawat dengan berlari. Gitu ya kira-kira. Betul. Aku mau ke penanya ketiga nih, karena di Strive untuk 3 penanya kita akan kasih giveaway. Ini gue lagi ada pegang Strive yang baik. Ada pertanyaan soal ini nih. Kira-kira Distra bisa jawab nggak dari Fikal_go. Why banyak anak lari yang ikut-ikutan pindah ke sepeda? Gimana nih, Des? Sebagai Rakutmek, kan agak sedikit cenayang untuk tren juga kan? tren olahraga ibu kota. Ini gue pernah sempat bahas sama Mas Azrul Ananda dari BL ya. Ya gue rasa sekarang di masa yang aneh ini orang jadi lebih sadar akan kesehatan gitu. Bukan berarti anak lari pindah ke sepeda itu salah. Gue rasa sih enggak. Orang bebas bereksplorasi gitu ya. Cuman yang menariknya adalah kesadaran orang untuk hidup lebih sehat ini makin tinggi sekarang. Ya mungkin banyak yang hanya coba-coba, fase coba-coba, tapi gue rasa setelah masa ini kelar, industri endurance sports, baik itu lari, sepeda, berenang, tri, itu akan lebih besar lagi sih. Dan waktu itu gue sepakat sama Mas Azrul. Gue rasa bukan saatnya kita membanding-bandingkan anak sepeda atau anak lari atau bukan saatnya membanding-bandingkan, tapi
kita ngeliat ke depannya bahwa industri olahraga itu makin besar. Gitu. Dan sepeda menjadi bagian dari lifestyle-nya anak lari, gitu kan? Kalau dari segi struktur training, seorang pelari itu kan juga disarankan dia tidak selalu berlari. Dia harus melakukan cross training. Baik itu yang lebih lighter impact ya, karena lari kan itu kan pounding aspal terus-menerus. Disarankan juga untuk olahraga yang lebih low impact ya, lari, berenang, itu yoga bahkan disarankan. Jadi gue rasa nggak ada salahnya sih anak lari yang mencoba olahraga lain. Iya. Tapi bener-bener ya masa sekarang ini banyak banget yang tiba-tiba hijrah ke sepeda. Nggak apa-apa juga sih. Gue rasa kedepannya pasti akan balik lagi. Gue juga punya temen yang dia anak lari sepeda, tapi at the end dia balik lagi lari. Ada romantisme di lari yang kayaknya nggak bisa dilepasin sih. Ya. Terutama mungkin nanti kalau race sudah mulai lagi ya. Karena memang ada suatu candu ya. Terutama kalau udah depannya W, belakangnya M, tengahnya M. Oh, itu tuh. WMM. Betul. Oke. Ada ini nggak? Ada nggak? Terakhir mungkin sebelum kita akhiri sesi Strive in You ini. Because we are approaching the hour. Ada tambahan tips untuk teman-teman yang baru mulai olahraga lari, terutama di masa pandemi ini. Kan tadi udah build the habit, berarti sebaiknya ada program, ada target mungkin ya. Karena kalau dalam konteks suatu versi ada target kan, dalam 4 minggu gitu ya, dan sebagainya. Yang kedua tadi adalah have a friend, atau ada komunitas, dalam hal ini mungkin virtual ya, kalau boleh gitu ya, jangan tiba-tiba lari rame-rame gitu ya di saat seperti ini, untuk motivasi, untuk accountability. Terus tadi yang ketiga ilmu, educate yourself, kalau bisa get a coach gitu ya, karena di awal-awal ini krusial banget, bisa jadi kecanduan, bisa jadi kesengsem lari, terus tiba-tiba bablas, sebulan kemudian cedera, udah lewat, habitnya hilang. Ada lagi nggak tips mungkin keempat, kelima? Terserah, bebas. Tambahannya apa nih? Tips terakhir mungkin orang yang belum mulai lari dan pengen mulai lari, bisa dimulai dengan tidak berlari, tapi dengan jalan kaki dulu tiap pagi, bangun habitnya, jalan 20 menit, 30 menit tiap pagi, baru ketika habitnya udah dapet, baru pelan-pelan mulai jogging atau lari. Lalu kayak yang tadi Ditri bilang, educate yourself, equip yourself with knowledge. Di Runhood kita mencoba untuk memberikan ilmu-ilmu tentang lari juga, jadi jangan lupa follow Runhood. Jangan lupa follow Runhood, Mike. Yes. Iya, akhir yang sangat manis. Kalau gue mau nambahin nih satu tips lagi nih, Dis. Gue mau nambahin nih, tadi kita ada 4 nih. Tips kelima adalah nutrisi. Harus lihat nutrisinya. Berhubung kita ada ini Strive in You, dan ini adalah brand nutrisi olahraga asli Indonesia. Nutrisi itu penting juga ya untuk diperhatikan, karena kalau misalnya kita mau jadi pelari yang baik, kita juga harus ngeberesin nutrisi kita. Kita nggak boleh makan makanan yang nantinya akan memberatkan kita ya pada saat lari ya. Misalnya terlalu banyak high fat kontennya gitu kan, terus terlalu banyak makan gitu kan. Makanannya emang pilihan-pilihannya harus baik, harus sehat, dan itu akan menjadi, itu kayak naruh bensin ya. Kalau bensinnya jelek, pasti larinya juga nggak akan maju-maju gitu ya, nggak akan naik gitu levelnya. Tapi kalau bensinnya baik, ketika habit udah terbangun, teknik udah kita kuasai, pasti itu akan menjadi olahraga yang membawa manfaat lebih gitu loh bagi kita, dan performance juga akan kelihatan, ya nggak sih? Ya. Yang gue baca adalah 80%
dari performa kita itu adanya dari kitchen. Jadi 20% itu dari latihan, 80% itu dari kitchen. Kitchen itu maksudnya nutrisi ya. Jadi benar, equip yourself with a good nutrition. Iya, betul. Ya, makanya juga gue mau mulai detox nih minggu ini. Mengenyahkan. Ini gara-gara jadi hostnya Thriving You nih, jadi langsung gue harus benahin nih kayaknya nutrisi gue. Buang-buang ini donat-donat ini. Martabak-martabak ini udah berhenti pesan malam-malam. Gitu ya. Aku ada terakhir sekali sebelum kita tutup, Dis. Jadi, Sofa to 5K ini kan akan diselenggarakan lagi, tapi belum tahu kapan. Ada nggak program-program upcoming dari Runhood Mac yang perlu kita perhatiin nih sampai dengan akhir tahun ini? Ya, kita akan sedang berjalan sekarang, masih dalam proses seleksi ya. Kita punya Faster 5K. Kalau ini ditujukannya bukan buat pemula, tapi lebih pelarian intermediate, di mana dari namanya aja Faster 5K gitu ya. Dia udah pernah lari 5 kilo sebelumnya, dan dia pengen sharpen waktunya, pengen menajamkan waktunya. Kita bikin program selama 4 minggu dengan Coach Johnny Q dari Runhood Performance. Semoga kita bisa membantu mereka untuk mendapatkan waktu yang lebih baik. Itu akan berjalan minggu ini. Oke. Jadi Faster 5K berjalan minggu ini. Sampai dengan akhir tahun, ada lagi? Baru itu mungkin ya. Ya, ada lagi. Kita lagi menggodok Sofa to 5K yang lebih improve lah konsepnya. Oh, oke. Jadi teman-teman Strivians yang lagi nonton sekarang, watch this space, not this space, their space, Runhood Mac. Siapa tahu kalau teman-teman punya, kalau memang teman-teman belum memulai olahraga lari, siapa tahu mau ikut atau punya teman yang bisa dinominasikan untuk ikut di program Sofa to 5K New and Improved. Jadi Sofa to 5K 2.0 kali ya. Yes, New and Improved Sofa to 5K-nya Runhood Mac. Oke, Dis. Sekian dulu untuk malam ini. Thank you so much udah meluangkan waktu untuk bicara dengan kita di Thriving You. Sukses ya untuk Runhood Mac. Sukses untuk Keep on, terus menjadi istilahnya beacon, jadi referensi bagi running culture di Indonesia. Yes. Thank you. Oke, sampai ketemu, Dis. Thank you. Thank you semua udah mendengarkan. Bye. Sampai ketemu di Thriving You berikutnya.